Kok kaget? Tanya wanita itu. Dia berpakaian seksi, layaknya seorang PSK. Wajahnya cantik dan sangat mirip dengan Donita. Dia berdiri dari duduknya dan menghampiri Donita. Ada apa? Kok tahu jalan ke sini? Tanya wanita itu. Dona, kamu masih hidup? Tanya Donita gugup. Iya, aku masih hidup. Siapa bilang aku sudah mati? Tanya Dona. Kabarnya kamu sudah meninggal. Yang aku tahu hanya Mama yang masih hidup. Di mana Mama sekarang? Tanya Donita. Percakapan itu pun usai. Rupanya Dona adalah kembaran Donita. Dona membawa Donita ke rumah sakit jiwa, di mana sang ibu, yaitu Raisa, dirawat di sana. Raisa mengalami gangguan jiwa karena usaha yang dibangunnya bangkrut, dan juga Raisa sempat diperkosa beberapa orang tak dikenal. Mereka melihat Raisa dari kejauhan. Mereka tampak kasihan melihat ibunya. Aku tahu dalang dibalik semua ini, ucap Donita. Siapa dia? Tanya Dona kesal. Besok datang ke rumahku, intip saja interaksi kami dari kejauhan. Balaskan dendam itu, jangan sampai tersisa, ucap Donita. Donita pun memberikan alamat tempat tinggalnya. Esoknya Dona mengintip kegiatan di kediaman Alvin. Terlihat Donita yang tengah diseret dan dijambak rambutnya oleh Rafael. Rafael membentak habis-habisan Donita karena mobilnya terkena kotoran burung liar. Kamu gak bilang sama Pak Tono kalau mobil ini mau dipakai? Kamu gak bilang kalau aku mau ke kantor pagi-pagi? Kamu ini memang istri gak becus. Pantas saja pamor kamu kalah sama Rosa, bentak Rafael pada Donita. Donita hanya diam, dia takut dipukul oleh Rafael. Maafin aku mas, tapi aku sudah bilang sama Pak Tono. Mungkin saja Pak Tono lupa, ucap Donita. Dona geram melihat kembarannya dibentak oleh suaminya. Kurang ajar laki-laki itu, berani-beraninya dia membentak tuan rumah, ucap Dona. Sesaat setelah Rafael pergi, terlihat Alvin dan Rosa. Alvin hendak mengantar Rosa ke suatu tempat, karena kini Rosa berprofesi sebagai influencer. Siapa gadis itu? Kok diantar Pak Alvin? Ucap Dona heran. Dona cukup bisa merangkum keadaan di rumah Alvin. Keadaan pelik di rumah itu membuat hatinya bergerak. Di kantor, Donita ditelepon oleh seorang penagih hutang. Dia bernama Kenzo, putra dari Pak Riko yang memberi hutang. Saya butuh waktu untuk membayar semua itu, Pak, ucap Donita. Waktu? Berapa lama lagi? Hutang Anda sudah menumpuk, ucap Kenzo. Kami sedang mengalami krisis keuangan. Saya mohon Bapak bantu saya sekali lagi, pinta Donita. Kalau Ibu Donita gak bisa bayar, maka 50% saham perusahaan itu jadi milik kami, ucap Kenzo tegas. Jangan Pak, saya mohon, saya janji akan bayar semua itu, tapi saya minta dispensasi dalam jangka beberapa bulan saja, ucap Donita. Anda ini ngeyel sekali ya. Saya bilang tidak mau, ucap Kenzo. Kenzo pun menutup teleponnya dengan sangat keras. Ya Tuhan, aku harus gimana? Batin Donita. Tak lama Dona menelpon dan meminta Donita untuk bertemu. Mereka bertemu di kafe dekat rumah bordir milik Dona. Rasanya ingin ku hajar makhluk yang bernama Papa dan ingin ku bunuh suamimu itu, marah Dona. Aku persilahkan kamu untuk membunuh suamiku, tapi jangan kamu pukul Papa. Walau bagaimanapun dia tetap ayah kita, jangan pernah kamu membenci dia, ucap Donita. Lalu apa effort dia selama ini? Membiarkan kamu hidup menderita seperti ini? Ucap Dona dengan emosinya. Keuangan perusahaan sedang bermasalah. Semua akibat perselingkuhan suamiku dan Rosa, juga Tante Lorena, ucap Donita. Biar aku yang handle perusahaan itu, ucap Dona. Memang kamu bisa? Tanya Donita seraya meragukan. Dona pun langsung memperlihatkan ijazahnya. Donita terkejut melihat kepintaran sang kembaran. Jadi kamu adalah seorang dokter ilmu manajemen. Astaga, kenapa kamu memilih hidup sebagai mucikari seperti ini? Tanya Donita. Aku suka pekerjaan ini. Kasih tahu apa yang harus aku kerjakan. Kalau bisa, mulai besok saja aku eksekusi, ucap Dona.
Malam di kediaman Alvin. Ketika semua tengah menikmati makan malam, Donita dengan sibuknya membawa koper seraya pergi dari kediaman Alvin. Semua orang di rumah itu terpana pada Donita. "Mau kemana kamu, nak? Sini makan dulu," ajak Alvin. "Aku mau pergi, Pah," ucap Donita. "Jangan ajak dia makan, dia memang anak yang aneh," ucap Susi. "Tenang, Nek, besok Nenek gak akan ngomel lagi karena aku sudah tidak ada di sini," ucap Donita. "Syukurlah kalau gitu, beban papamu semakin ringan," ucap Susi. "Hus, Mah, jangan bilang gitu sama Donita." "Nak, kamu ada masalah apa? Sini duduk dulu," pinta Alvin. Lorena dan Rosa saling menatap sinis mengisyaratkan jijik. "Aku mau ke Spanyol. Aku mau operasi payudara," ucap Donita. Dia pun segera pergi dari kediaman Alvin sambil membawa mobilnya. Rosa yang kesal mendengar pernyataan Donita langsung meninggalkan meja makan, disusul oleh Rafael. Rafael meraih tangan Rosa secara diam-diam. "Sayang, kamu kenapa? Kok kamu marah sih? Harusnya kita senang-senang karena Donita meninggalkan rumah ini," ucap Rafael. "Kamu dengar gak sih dia bilang apa?" marah Rosa. "Dia mau ke Spanyol kan?" ucap Rafael. "Iya, memang benar. Bukannya dia sudah kamu miskinkan? Kok bisa-bisanya dia pergi ke Spanyol?" tanya Rosa kesal. "Ya, Mas sudah pastikan uang dia habis dan gak bisa beli apa-apa," ucap Rafael. "Buktinya dia bisa pergi ke Spanyol. Bayangkan, biaya liburan ke Eropa itu berapa? Belum lagi dia mau operasi. Operasi yang dia jalani adalah operasi payudara. Itu bukan dengan uang yang sedikit." Tangis Rosa menjadi. "Mas gak tahu, sayang, mungkin dia punya tabungan," ucap Rafael bingung. "Aku kan minta sama kamu agar dia gak punya uang, termasuk gak punya uang simpenan. Pastikan dia gak punya apa-apa. Dia gak boleh mewah," ucap Rosa. "Hei, Mas udah berkorban menggelapkan uang perusahaan. Kamu bisa beli tas mahal sampai 1 lemari dan punya perhiasan dan barang mewah. Kamu lihat saja Donita, apakah dia menyimpan itu semua? Dia itu sedang pusing dengan hutang dan beban perusahaan," ucap Rafael yang mulai naik darah. "Kamu marah sama aku?" tanya Rosa memanja. "Enggak, sayang, maaf ya, aku udah bentak kamu," ucap Rafael. Situasi di bandara. Terlihat Donna berdandan rapi ala istri mafia dengan topi hitam bundar yang menghiasi kepalanya. "Lama banget," ucap Donna. "Maaf, tadi ada kendala," ucap Donista sambil memberikan paspor dan beberapa kartu di dompetnya. "Kalau gitu jaga diri baik-baik di sini ya. Aku titip bisnisku," ucap Donna. "Jangan lupa berkabar," ucap Donita sambil melambaikan tangan. Pesawat itu melaju ke Spanyol. Donna mempersiapkan diri untuk membalaskan dendam. Esoknya siang hari di Spanyol, dengan suasana pantai yang indah dan pesta dansa, Donna mengenakan baju renang nan seksi serta rambut terurai. Dia bergabung dan berdansa di sana. Salah seorang laki-laki muda dengan kumis tipis tertarik dengan tarian erotis Donna. Dia pun bergabung dan berdansa dengan Donna di pesta pantai itu. Mereka berdansa dengan indah hingga laki-laki itu jatuh cinta pada Donna. Saat laki-laki itu hendak berkenalan, tiba-tiba suara telepon berbunyi. Rupanya Donita memberi kabar kalau Alvin dan lainnya tengah menyusul ke Spanyol. Mereka juga akan menginap di penginapan yang sama dengan Donna. Ditambah lagi posisi mereka juga tengah dekat dengan keberadaan Donna. Donna pun meninggalkan pesta. Laki-laki itu merasa dicueki oleh Donna. Donna segera menyiapkan senjata, yaitu sebuah pistol yang digunakan untuk menembak Lorena. Donna segera datang menyambut Alvin dan lainnya. Alvin beserta Lorena, Rafael, dan Rosa datang. Tak jauh dari pandangan Donna, pistol itu ia sembunyikan dan perlahan tangannya tergerak untuk menembak. Saat dia mulai mengayunkan pistol itu, tiba-tiba seorang menahan tangan Donna yang sedang memegang pistol. Donna emosi dan melihat seseorang yang menahan tangannya dari belakang. Dan dia adalah